Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah sebuah perjalanan menembus waktu, di mana kita akan menyaksikan sebuah ramalan yang dulu dianggap angin lalu, kini menjadi kenyataan yang pahit. Ini adalah narasi tentang sebuah bangsa yang lahir kembali dari abu, namun dalam perjalanannya justru kehilangan arah. Sebuah cerita yang akan membuat kita bertanya, apakah kita benar-benar telah belajar dari sejarah? Mari bersama-sama kita renungkan, bantu subscribe, like, dan share channel ini agar lebih banyak lagi yang terinspirasi. Di ujung abad ke-20, Indonesia berdiri di ambang gerbang sejarah yang baru. Langit Orde Baru yang kelam perlahan tersingkap, digantikan oleh fajar yang dijanjikan, fajar reformasi. Jutaan suara rakyat bersatu dalam satu harapan, sebuah nyanyian serempak untuk kebebasan, keadilan, dan demokrasi sejati. Mereka percaya, tirai besi yang menaungi kekuasaan akan runtuh, dan dari puing-puingnya, akan lahir sebuah tatanan politik yang bersih, berpihak pada rakyat, dan bermartabat. Ini bukan sekadar pergantian rezim, ini adalah momen epik di mana sebuah bangsa melepaskan rantainya. Namun, di tengah hiruk-pikuk euforia itu, ada sebuah suara yang terdengar seperti bisikan dingin dari masa lalu. Suara itu milik sang jenderal besar, yang baru saja lengser, Soeharto. Dengan nada yang syarat akan peringatan, ia berucap, bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang masa depan. Ia melihat, di balik gemerlap janji-janji reformasi, ada jurang yang menganga. Jangan sampai reformasi ini kebablasan, katanya, sebuah kalimat sederhana namun mengandung beban yang maha berat. Ucapannya itu kala itu hanya dianggap sebagai gumam dari seorang yang telah kehilangan panggung, tak ada yang menyadari, ia sedang melihat ke sebuah masa depan yang mengerikan. Dan ramalan itu mulai terbukti. Pintu-pintu kekuasaan yang dulu tertutup kini terbuka lebar, tapi alih-alih diisi oleh para negarawan sejati, ia dipenuhi oleh para pemburu kekuasaan. Janji-janji manis yang diumbar di atas panggung berubah menjadi komoditas politik. Suara rakyat yang dulunya lantang, kini hanyalah sebuah alat tawar-menawar di tengah lobi-lobi Senayan yang gelap. Idealisme yang membara di jalanan mulai padam, digantikan oleh nafsu rakus yang tak terpuaskan. Demokrasi yang dulu dipuja-puja sebagai penyelamat, kini menjadi bumerang. Ia melahirkan kekacauan politik yang nyaris tak berujung. Alih-alih menyatukan bangsa, ia justru menciptakan polarisasi yang memecah belah, menjadikan teman berhadapan dengan teman, dan keluarga dengan keluarga. Setiap pemilihan umum adalah medan pertempuran, di mana identitas dan sentimen dijadikan senjata, mengoyak-ngoyak tenun persatuan yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun. Di jantung badai politik ini, bersemayam para elit politik yang seolah tak tersentuh. Mereka bukanlah pemimpin yang melayani, melainkan tiran yang bersembunyi di balik jas demokrasi. Soeharto benar, mereka rawan korupsi dan perebutan kekuasaan. Mereka menjadikan partai politik sebagai alat pribadi, kendaraan untuk mengakumulasi kekayaan dan pengaruh. Mereka mengendalikan negara seperti sebuah perusahaan, di mana kebijakan dibuat bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk keuntungan segelintir orang. Inilah wujud paling tragis dari politik transaksional yang kini merajalela. Setiap kursi, setiap jabatan, setiap proyek negara memiliki harganya. Nilai-nilai luhur ditiadakan, diganti dengan tawar-menawar yang memuakkan. Rakyat yang memilih para wakilnya seolah hanya menyaksikan sebuah drama yang menyedihkan, di mana aktor-aktornya sibuk memperebutkan peran terbaik, sementara panggung yang mereka injak perlahan runtuh. Kini, suara Soeharto yang dulu terabaikan, menggema kembali di lorong waktu. Sebuah kenangan tragis yang ironis. Kata-kata yang pernah ia ucapkan bukan lagi sekadar peringatan, melainkan sebuah epilog pahit bagi sebuah mimpi yang gagal. Reformasi yang dimulai dengan harapan agung, kini terjerumus dalam kekacauan yang tak kunjung usai, membuktikan bahwa ketakutan terbesar sang mantan penguasa adalah sebuah realitas yang tak terhindarkan. Kekacauan politik di ibu kota hanya menjadi awal dari tragedi yang lebih besar. Saat para elit sibuk berebut singgasana dan mengotori idealismenya, fondasi lain dari bangsa ini ikut goyah. Jauh di luar gedung parlemen yang riuh, pilar-pilar ekonomi yang seharusnya menopang bangsa mulai retak. Ketidakstabilan politik yang berlarut-larut menciptakan kekosongan, sebuah celah yang perlahan-lahan mengikis semangat kemandirian. Jauh sebelum era ini, Soeharto pernah memiliki keyakinan kokoh tentang pentingnya berdikari, berdiri tegak di atas kaki sendiri. Ia memimpikannya sebuah negeri yang tak akan tunduk pada intervensi asing atau terjerat utang luar negeri. Baginya,
Kedaulatan sebuah bangsa bukan hanya soal bendera yang berkibar, melainkan juga kemampuan untuk memberi makan rakyatnya sendiri tanpa mengemis pada siapapun. Sebuah gagasan yang sederhana, namun syarat akan harga diri dan martabat. Namun, harapan itu kini seolah-olah hanya menjadi dongeng usang. Gairah untuk mewujudkan cita-cita itu memudar. Wajah baru para pemimpin yang muncul dari rahim reformasi, seakan-akan terbius oleh rayuan globalisasi. Mereka melihat jalan pintas yang lebih mudah. Daripada membangun infrastruktur pertanian dan industri dari nol, mereka memilih jalan yang paling praktis, impor. Keputusan itu bagai racun manis yang mengalir perlahan di nadi bangsa. Toko-toko modern, pasar-pasar tradisional, hingga warung kecil di pelosok desa kini dipenuhi oleh produk-produk asing. Gandum dari Australia, bawang dari Cina, hingga kedelai dari Amerika Serikat. Ironisnya, negeri yang memiliki tanah subur dan kaya rempah-rempah ini, kini justru tergantung pada bangsa lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketergantungan ini adalah sebuah tamparan keras bagi harga diri nasional. Petani di desa yang dulu bangga akan hasil panennya kini terancam gulung tikar. Harga gabah mereka dihancurkan oleh gempuran impor yang lebih murah. Alih-alih menjadi tulang punggung bangsa, mereka justru menjadi korban tak terhindarkan dari sebuah kebijakan yang mengkhianati visi para pendahulu. Maka, mimpi untuk mencapai kedaulatan ekonomi pun luruh. Bangsa ini memang telah bebas dari penjajahan fisik, tetapi kini terbelenggu dalam jerat-jerat ekonomi yang tak kasat mata. Kurs mata uang, harga komoditas global, hingga kebijakan politik di negara-negara adidaya, kini memiliki kuasa untuk menentukan nasib jutaan rakyat. Pada akhirnya, apa yang dulu diperingatkan oleh Soeharto bukan lagi sekadar retorika. Itu adalah sebuah nubuat tentang kejatuhan yang tragis. Ia melihat dengan jeli bahwa tanpa kemandirian ekonomi, sebuah bangsa akan kehilangan kendali penuh atas takdirnya sendiri. Kini, di tengah hingar-bingar kebisingan politik, suara-suara sumbang yang menuntut kemandirian ekonomi semakin terdengar, mengingatkan kita bahwa kedaulatan yang paling hakiki adalah kemampuan untuk menghidupi diri sendiri. Setelah politik berubah menjadi pasar dan ekonomi terjerat utang, bencana ketiga perlahan mulai terungkap. Disintegrasi, di saat para elit sibuk memperebutkan kekuasaan, dan para ekonom sibuk mengurus neraca perdagangan yang defisit, ikatan batin yang menyatukan bangsa ini mulai terkikis. Persatuan, yang seharusnya menjadi fondasi terkuat, kini tak lebih dari sebuah janji kosong yang diucapkan di hari-hari besar. Jauh sebelum kekacauan itu muncul, Soeharto pernah mengeluarkan peringatan yang paling menakutkan. Baginya, NKRI adalah harga mati. Sebuah kalimat yang bukan sekadar slogan, melainkan sumpah yang harus dipegang teguh. Ia memahami bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak ada artinya jika bangsa itu terpecah belah. Ia melihat keutuhan negara sebagai sebuah bejana rapuh yang dapat pecah berkeping-keping jika tak dijaga dengan penuh hati-hati. Dan kekhawatiran itu kini menjelma menjadi kenyataan yang menyakitkan. Di ujung barat dan timur Nusantara, bisikan-bisikan ketidakpuasan berubah menjadi tuntutan yang lantang. Suara-suara yang menuntut pemisahan mulai terdengar, dipicu oleh ketidakadilan yang terasa hingga ke pelosok. Rakyat di daerah merasa diabaikan dan dieksploitasi oleh pusat kekuasaan yang jauh dan serakah. Mereka melihat para pemimpin di Jakarta hanya datang saat butuh suara atau sumber daya, lantas melupakan nasib mereka. Dalam ketiadaan kepercayaan itu, hanya ada satu lembaga yang dianggapnya mampu menjadi benteng terakhir, militer. Soeharto memandang ABRI TNI sebagai perekat bangsa, sebuah kekuatan yang harus berdiri netral di atas semua kepentingan golongan. Mereka adalah penjaga sumpah, pelindung terakhir dari perpecahan. Ia percaya, selama tentara tetap setia pada rakyat, bangsa ini tidak akan goyah. Namun, harapan terakhir itu pun tercoreng. Apa yang Soeharto takutkan, akhirnya terjadi. Di tengah arena politik yang keruh, para purnawirawan jenderal, yang seharusnya menjadi simbol kehormatan, justru kembali ke panggung politik. Mereka mengenakan seragam baru, seragam partai, dan bukan lagi seragam negara. Mereka memasuki ring tinju kekuasaan, menggunakan pengaruh dan jaringan militernya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Tindakan itu adalah sebuah pengkhianatan yang paling mendalam. Pahlawan-pahlawan yang pernah bersumpah untuk menjaga keutuhan bangsa, kini terlihat sibuk dengan tawar-menawar politik. Kekhawatiran akan netralitas TNI bukanlah lagi sebuah isu teoretis, melainkan sebuah realitas yang menakutkan. Ketika penjaga kehormatan bangsa kehilangan kehormatannya sendiri,
lalu kepada siapa rakyat akan berpaling. Pada akhirnya, tiga tragedi itu, politik yang tak terkendali, ekonomi yang terjajah, dan persatuan yang terkoyak, adalah mata rantai yang tak terpisahkan. Ia adalah konsekuensi logis dari sebuah bangsa yang memilih untuk meninggalkan kebijaksanaan masa lalu demi gairah yang sesaat. Hari ini, Indonesia tidak hanya kehilangan arah, tetapi juga mempertanyakan kembali apakah mereka masih satu kesatuan. Ini adalah babak tergelap, di mana perpecahan bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan realitas yang sedang terjadi di depan mata. Di balik hiruk-pikuk politik yang tak berkesudahan, di antara himpitan ekonomi dan retaknya persatuan, ada satu tragedi lagi yang diam-diam menggerogoti. Itu adalah keruntuhan moral. Saat semua pilar yang menopang bangsa satu persatu runtuh, jiwa kolektif bangsa ini pun ikut merana. Kekacauan yang terjadi di ranah politik dan ekonomi hanyalah cerminan dari kekosongan yang lebih dalam, sebuah kehampaan yang menganga di dalam sanubari rakyatnya. Jauh sebelum semua itu terjadi, Soeharto pernah berucap, bahwa sebuah bangsa tidak akan maju tanpa karakter dan moral yang kuat. Ia meyakini, inti dari pembangunan bukan hanya gedung-gedung pencakar langit atau jalan tol, melainkan pembangunan manusia seutuhnya. Ia berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah benteng terakhir, yang akan mencegah bangsa ini dari kehancuran. Namun, di tengah gelora reformasi, sebuah kesalahan fatal dilakukan. Dalam upaya untuk membuang segala hal yang berbau Orde Baru, bangsa ini pun membuang pelajaran esensial. Dengan alasan memutus doktrinasi, mata pelajaran seperti P4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dihapus. Banyak yang menganggapnya sebagai simbol otoritarianisme, padahal esensinya adalah sebuah upaya untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai fondasi moral dan etika bangsa. Akibatnya sangatlah tragis. Sebuah generasi tumbuh tanpa kompas moral yang jelas. Tanpa pegangan yang kuat, nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan gotong royong memudar. Mereka tidak lagi memiliki narasi bersama tentang apa itu kebaikan dan kebenaran, tentang apa yang seharusnya dijunjung tinggi. Ruang kosong itu diisi oleh kepentingan pribadi dan pembenaran akan segala tindakan. Maka, tak heran jika korupsi merajalela. Ia tak lagi dianggap sebagai kejahatan, melainkan sebagai sebuah keniscayaan. Lalu, intoleransi pun tumbuh subur, bagaikan rumput liar yang merusak taman. Kelompok-kelompok yang dulu hidup berdampingan kini saling mencurigai, bahkan membenci. Kekerasan, baik verbal maupun fisik, menjadi hal lumrah yang ditemui setiap hari. Semua ini adalah buah pahit dari benih yang pernah ditanam. Pada akhirnya, kehancuran moral adalah pukulan paling telak. Ia adalah pengkhianatan paling mendalam. Rakyat dijanjikan kebebasan, tetapi justru terjerumus ke dalam belenggu moral yang lebih berat. Para pemimpin yang seharusnya menjadi teladan justru sibuk berebut harta dan kekuasaan, tanpa peduli bahwa jiwa bangsa ini telah hilang. Mereka seolah buta akan luka yang tak terlihat, luka yang lebih dalam dari luka fisik. Kini, setelah semua babak tragis ini terlewati, politik yang karam, ekonomi yang tergadai, persatuan yang koyak, hanya tersisa satu kesimpulan. Kata-kata Soeharto bukan lagi sekadar peringatan, itu adalah sebuah ramalan yang kini menjadi kenyataan yang pahit. Ia melihat dengan mata batinnya, bahwa tanpa jiwa yang bersih, sebuah bangsa tidak akan pernah bisa bertahan. Cerita tragis ini adalah bukti nyata, bahwa perjalanan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh siapa yang menjadi rakyatnya.